Oke, kembali lagi guys dengan channel saya. Sore ini saya akan membahas 3 faktor atau 3 hal yang perlu kalian cermati atau kalian analisa sebelum kalian membeli reksadana saham. Pasti buat kalian para pemula bingung kan, saya mau beli saham, tapi apa ini yang harus saya analisa, apa nih yang harus saya cermati, atau apa nih yang harus saya tunggu. Sebenarnya ini analisa dasar, maksudnya analisa yang gampang lah, analisa yang simple, tidak perlu ribet-ribet. Ada 3 ya, di sini saya akan membahasnya. Kira-kira apa saja? Ya, tonton terus ya full videonya sampai selesai agar kalian paham dan kalian tidak salah beli atau mengalami kerugian yang cukup besar. Ya, untuk faktor yang pertama atau yang perlu kalian analisa yaitu adalah IHSG, karena kebanyakan saham di reksadana ini mengacu pada IHSG. Terus di mana saya bisa melihat IHSG? Kalian bisa melihatnya di Google bro, di Google Chrome. Ya, bisa kalian buka di Google Chrome ya bro ya. Ini klik aja Google Chrome, terus kalian ketik IHSG. Ini adalah indeks harga saham gabungan. Kebanyakan reksadana saham mengacu pada indeks harga saham gabungan ini bro, karena kebanyakan dari mereka adalah menaruh saham di saham-saham yang terdaftar atau tergabung dalam IDX 30 atau L45Q atau LQ45. Maaf salah. Ya, ini kalian bisa mengacu dari sini. Ini di sini IHSG naik ya bro ya, 0,29%. Bagaimana kalau IHSG naik? Ya, kemungkinan besar reksadana saham juga akan naik. Tapi itu tidak semuanya, karena reksadana saham itu bermacam-macam bro. Mereka ada yang di bidang perbankan, terus ada yang di bidang konsumsi, ada yang di bidang industri, terus ada yang di bidang solaris atau tambang. Jadi misal ini naik pun kadang ada yang turun. Nah, itu mungkin di bagian tambang lagi turun atau di bagian konsumsi lagi menurun. Ya, ini kalau di sini kan di IHSG naik. Kalau di sini naik, kita ini kan secara global bro, kita lihat secara detailnya. Kita lihat di bagian sininya. Ya, di sini kalian bisa melihat koreksi nilai secara detail per saham atau per perusahaan. Ini nomor pertama ini ya bro ya, itu ASII itu untuk Astra Internasional, terus TLKM untuk Telkom, BBCA untuk Bank BCA, BMRI untuk Bank Mandiri, BBRI untuk Bank BRI, BBNI untuk Bank BNI, dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini bro. Sore ini harga saham Astra turun 0,2%, sekitar turun Rp10 lah. Terus BCA 0,1%. Ya, bisa kalian lihat. Terus Bank Mandiri naik 1,8%. Bisa kalian lihat perubahannya semuanya di sini. Ini yang warna hijau ini. Ini warna hijau ini biasanya untuk sektor operator seperti Telkom, XL, ISAT. Ini kan ISAT itu Indosat, XCL ini XL. Terus di atas ini TLKM, Telkomsel, kan warnanya hijau dia biasanya di bagian-bagian seperti operator gitu loh, operator ponsel. Terus yang tower ini kan dia bagian apa itu namanya, untuk yang menara-menaranya itu loh. Terus yang bawah ini lah ini bro, yang bawah ini merah semua bro, merah semua. Ini yang bawah ini biasanya dia berada di sektor pertambangan seperti CPIN ini, Caron Caron Pokpen apa ini, terus INTP, INKP, terus
SMGR, TPIEA. Ini yang sama merah ini bro, yang agak-agak merah muda ini biasanya di sektor pertambangan. Ini di sektor pertambangan mereka masih turun hampir turun semua. Berarti kita belinya di bagian reksadana saham yang menaruh saham di bagian pertambangan. Ya, kita bisa lihat di bagian sini bro untuk detailnya. Ya, kita buka aplikasi bibitnya. Kita lihat di sini yang kira-kira dia menaruh saham, manajer investasi ini menaruh saham di bagian pertambangan. Kita apa ya kira-kira ya, kita pilih sembarang aja. Ini Batavia Dana Saham Syariah. Ya, kita klik. Terus nanti kita masuk. Kalau mau melihat dia menaruh saham di sektor apa, ini kita scroll ke bawah ya bro ya. Ini kan jenis produk saham. Kita terus scroll ke bawah. Nah, ini alokasi asetnya ini. Dia dialokasikan ke saham sekitar 88,61%, terus pasar uang 11%. Nah, ini top holdingnya. Dia menaruh saham di sini bro, Astra. Terus ini Astra itu yang ASII tadi. Terus Charon Pokpen Indonesia yang CPIN, Indosemen Tunggal Perkasa INTP, Indofood CBP ICBP tadi kodenya. Terus Indofood Sukses Makmur, Kalbe Farma, Semen Indonesia, Telekomunikasi Indonesia, Unilever Indonesia, dan United Tractor. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, nanti coba kita lihat ya bro ya, apakah ini nanti nilainya akan turun atau akan naik. Kita lihat di bagian yang tadi itu, yang warna hitam, atau apa, koreksi saham per PT atau per perusahaan. Kita bisa lihat di sini untuk ASII Astra Internasional tadi turun sekitar 0,2%. Terus Telkom naik sekitar 1,1%. Terus yang lainnya Unilever naik 0,3%. Indofood stagnan, dia 0. Terus United Tractor atau UNTR dia turun 0,9. Terus ICBP, Indofood CBP, ini ICBP turun 0,2%. Terus Semen atau SMGR, kita lihat SMGR turun banyak sekali nih bro, 2,8%. Terus Charon Pokpen ini CPIN ini turun sekitar 0,8. Terus INTP turun 0,9. Terus KLBF tadi turun, kita lihat di sini KLBF itu konsumsi biasanya warnanya agak kuning. Ini KLBF turun sekitar 1,9. Jadi dia yang mengalami kenaikan cuma Telkom sama Unilever sama Indofood. Itu pun kenaikannya tidak banyak, lebih banyak minusnya. Jadi kemungkinan besar untuk Batavia Dana Saham Syariah itu nanti malam akan turun. Ya, ini kemungkinan nanti malam akan turun bro. Kita lihat dulu harga NAV-nya sekarang. Kita lihat ya bro ya, harga NAV-nya untuk 8 Oktober 1517. Nanti kita tunggu jam 8 malam karena mereka merefresh
harga NAV terbaru itu jam 8 malam. Kita tunggu nanti jam 8 malam apakah benar turun atau naik. Kalau naik berarti prediksi saya salah, kalau turun berarti prediksi saya benar. Oke ya bro ya, kita tunggu nanti malam. Pantengin terus channel ini. Kalau misal prediksi saya salah, komen aja nggak apa-apa ya, nanti saya koreksi lagi. Oke bro, terima kasih sudah menonton.